Di Jakarta, kita mulai nggak terlalu akrab dengan kata korupsi, atau kita nggak terlalu mengenal lagi. Mungkin sebentar lagi kata korupsi itu hilang dari peredaran di masyarakat Jakarta. Kini misalnya Pemda DKI punya rumusan kosakata yang lebih menarik dari korupsi. Namanya kelebihan bayar. Itulah yang terjadi pada dua proyek di DKI tahun-tahun belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang memelototi transaksi Pemda DKI menemukan ada kelebihan bayar pada proyek pengadaan alat pemadam kebakaran senilai 6,52 miliar. Satu lagi, proyek yang kelebihan bayar yaitu proyek PLTS di atap sekolah senilai 1,2 miliar. Kelebihan bayar itu artinya Pemda DKI membayar lebih mahal dari seharusnya. Membayar harga barang lebih mahal dari yang harga semestinya. Atau dengan kata lain terjadi markup, atau penggelembungan harga, atau rekayasa akuntansi, atau barang yang murah dibayar mahal. Jika yang melakukan markup adalah institusi lain, tentu beda cerita. Tapi ini markup dilakukan oleh Pemda DKI dan rekanannya. Karena itu kategorinya bukan korupsi. Sekali lagi, ini cuma kelebihan bayar doang. Tata cara penyelesaiannya nggak perlu pakai rompi oranye seperti di KPK. Cukup dikembalikan saja kelebihan bayarnya ke kas Pemda. Pengembaliannya juga bisa dicicil kayak kredit motor, terus masalahnya selesai deh. Padahal jauh sebelum proyek pengadaan damkar ini dieksekusi, seingat saya fraksi PSI di DPRD DKI sudah menyoroti harga robot damkar yang kemahalan. Maksudnya PSI sudah jauh-jauh hari sudah ngerti harga pengadaan alat damkar itu di markup oleh para pemain proyek di sana. Sebagai contoh misalnya harga robot firefighting damkar LUF 60. Singapura, Filipina, dan Kanada kabarnya menggunakan produk yang sama persis, tetapi bedanya mereka bisa membeli produk itu dengan harga 2 miliar sampai paling mahal 5 miliar. Tapi mau tahu Pemda DKI belinya berapa? 8 miliar bro. Produknya sama, belinya 8 miliar. Sementara negara-negara lain belinya jauh lebih murah. Jadi jauh sebelum BPK repot-repot melakukan audit keuangan Pemda DKI, anggota dewan dari PSI dengan mudah sudah menemukan kejanggalan itu. Gampang aja. Cari saja produknya di internet, search harganya berapa, bandingkan dengan harga yang dibeli Pemda DKI. Kan kebanyakan sekarang perusahaan-perusahaan besar pasti punya website, punya spesifikasi barang, punya harga publik atau harga yang dipublish, kan gampang tinggal ngebandingin. Jadi cukup dengan sedikit kecermatan, itu udah terkuak pola permainannya, yaitu penggelembungan harga. Jadi soal kelebihan bayar di DKI, ini kayak lagu lama, seperti lagu Widurinya Bob Tutupoli yang udah lama itu. Nah, sayangnya Pemda DKI cuek dengan temuan awal itu. Padahal teriakan itu disampaikan William Aditya Sarana, anggota DPRD dari PSI saat laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan pada rapat paripurna DPRD DKI tahun 2020 kemarin. Tapi mungkin karena teriakan William itu juga akhirnya harus ada kelebihan bayar. Coba bayangin kalau William nggak berteriak, suaranya tenggelam, jadi nggak ada yang tahu. Pertanyaannya apakah akan ada klausul kelebihan bayar itu? Rasa-rasanya belum tentu, dan ini yang menjadi pertanyaan besar di kepala kita tentang proyek-proyek DKI yang lainnya. Sebab kalau nggak buru-buru ditutup dengan temuan kelebihan bayar, sekali lagi berbagai proyek Pemda DKI akan disoroti publik.
Apalagi proyeknya bentuknya jasa yang satuan harganya susah dikuantifikasi. Kalau tadi kan damkar proyeknya jelas barang, jadi gampang dikuantifikasi. Gimana pada proyek jasa? Ini juga sulit. Jadi anggap aja kasus kelebihan bayar yang mencuat ini sekedar ventilasi agar kita semua masyarakat nggak menyeret-nyeret proyek Pemda DKI yang lain. Saya sih ngebayangin ya, jika kasus kelebihan bayar ini terjadi di Pemda lain, mungkin pelakunya sudah bolak-balik dipanggil KPK atau minimal menghadap ke kejaksaan. Tapi ini Jakarta, Bung. Jakarta beda. Jakarta punya gubernur yang namanya Anies Baswedan. Namanya sama dengan penyidik KPK, Novel Baswedan. Jakarta punya anggota TGUPP yang posisinya dulu mantan komisioner KPK. Jakarta juga punya banyak bekas auditor BPKP yang kini duduk sebagai tenaga di TGUPP. Mereka semua sangat ngerti tips and trik membuat proses keuangan aman secara administratif. Makanya kini kita mengenal istilah kelebihan bayar di Jakarta. Di tempat lain selain di Jakarta, untuk kondisi yang sama, kalau nggak salah namanya tetap korupsi deh. Apalagi kabarnya Pemda DKI juga bermaksud membuat semacam KPK daerah. Saya nggak tahu KPK yang dimaksud usulan ini itu maksudnya apa. Mungkin aja sih singkatan dari Komisi Pemberantasan Kelebihan Bayar. Dengan kata kelebihan bayar yang sekarang diperkenalkan ke masyarakat Jakarta, apalagi kelebihan bayarnya bukan cuma pada satu proyek, tapi pada banyak proyek. Kesan yang kita tangkap apa? Kesan yang ditangkap masyarakat, Pemda DKI cuma tolol, tapi nggak korup. Nah, kesannya begitu. Persoalan kelebihan bayar ini juga terjadi di Pemda-Pemda lain atau di departemen atau di kementerian. Sudah banyak orang yang ditangkap karena kelebihan bayar. Tapi masalahnya mereka nggak pakai nama kelebihan bayar. Namanya adalah korupsi. Dan korupsi selalu menggerogoti sendi-sendi bangsa kita. Nah, karena ini Indonesia, kita harus menjaganya jangan sampai kelebihan bayar terus. Terima kasih.